Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Sabtu pagi yang cukup cerah di matahari bersedia menghangatkan kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kajian rutin setiap Sabtu. Insya Allah niatan Bapak Ibu ini menjadi amal terbaik kita semuanya. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Dr. Henry Yusuf MA akan menyampaikan materi lanjutan mengenai al-faqru wa al-zuhdu. Nanti kita akan bisa dengarkan makna kedua kata ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kembali kami ingatkan pada Bapak dan Ibu untuk memaksimalisasi kajian duha pada hari ini sehingga kita bisa mendapatkan berkahnya. Mohon bisa mendengarkan secara seksama dengan mohon maaf tidak mengobrol ataupun juga tidak bermain handphone, sehingga insya Allah kita akan dapat banyak ilmu pada hari ini. Pada saat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-gharib bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma taqatillah wa farajahullah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, para bapak, para ibu yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah dan maunah yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali kajian kita, kajian duha pada pagi hari yang mulia ini, mari kita awali dulu dengan mengenang sejenak orang-orang yang terbaik di hadapan kita, yang besar jasanya bagi kehidupan kita sampai saat ini. Mobil khusus kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, sahabat karib kerabat kita yang telah besar peranannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang telah mereka perjuangkan dan mereka perbuat untuk kepentingan kita sampai saat ini selalu mendapatkan curahan pahala dan ganjaran di sisi Allah yang berlipat ganda. Mereka yang masih ada bersama kita doakan supaya panjang umur, sehat walafiat, bertambah rezeki, bertambah taat kepada Allah, bertambah mahabbah kepada Rasulullah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan maghfirahnya ke pusara mereka dan menjadikan pusaranya sebagai taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada anak-anak kita, putra-putri kita tersayang, cucu-cucu kita yang kita cintai. Mudah-mudahan mereka semuanya selalu dijaga iman dan Islamnya, yang masih belajar, yang masih menggapai cita-cita, yang masih mencari pekerjaan. Mudah-mudahan semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul cita-cita mereka tersampaikan. Kita selaku orang tuanya, kakek dan neneknya diberikan rezeki yang halal, yang barokah untuk membina dan membimbing mereka. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, orang-orang terdekat kita yang mungkin pada hari ini dalam keadaan sakit, tertimpa musibah, terlilit hutang, semuanya semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya. Dan tidak lupa kepada saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palestina dan di mana saja mereka berada, yang sedang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, negaranya, agamanya, dan juga jiwa dan raganya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka, Allah bantu mereka, Allah rahmati mereka, Allah menangkan perjuangan mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihazihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang terhormat,
wabil khusus segenap PKM Masjidul Hikmah yang kami hormati. Hari ini kita akan melanjutkan kajian yang bagian kedua, yaitu tentang zuhud. Minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita membahas tentang al-faqru sebagai bahan ingatan bahwa al-faqru itu ya didefinisikan sebagai ketiadaan kemampuan untuk memiliki harta yang cukup. Dalam hal ini ya didasari pada ketidakmampuan untuk membayar zakat, itu dianggap sebagai orang yang fakir. Namun fakir dalam hal ini adalah ya tidak mengejar dunia dan tidak mencita-citakan dunia sebagai genggaman, sebagai tujuan. Apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, baik rezeki, kedudukan, jabatan, kehidupan, dan lain sebagainya, itu semuanya harus kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita redho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, miskin, fakir, itu tidak akan ada manfaatnya sekalipun kalau semuanya tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan az-zuhdu bil lughah. Zuhud itu bahasa kerennya asketis namanya, ya, asketis. Mudah-mudahan bisa. Jadi bisa. Maaf, saya keluar dulu kan. Baik, zuhud didefinisikan secara bahasa huwa qillatus syai'i au asyai'ul qalil, ya, yaitu sedikitnya sesuatu, ya, sedikitnya sesuatu atau sesuatu yang sedikit, ya, itu segala sesuatu yang jumlahnya sedikit itu boleh di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai zuhud namanya. Tapi secara bahasa, ya, asal arti daripada kata zuhud itu adalah sesuatu yang nilainya atau jumlahnya sedikit. Nah, itu disebut dengan zuhud. Fa idza kana rajulu zahidan fi syai', apabila seseorang dikatakan zuhud di dalam sesuatu, fa huwa yadullu ala annahu yara hadza syai' bi annahu qalilun, ya, lidza tarakahu. Apabila seseorang memiliki jiwa zuhud pada dirinya, lalu dia memandang kepada sesuatu, ya, maka dia melihat bahwa sesuatu itu, ya, adalah sebagai sesuatu yang sedikit, sebagai sesuatu yang kecil, ya, sehingga akhirnya dia meninggalkannya, ya. Mohon maaf ibu-ibu, perhatikan coba, ya. Kalau di jalanan nih sekarang, di jalanan kita lagi jalan tadi menuju ke masjid, ada duit 500-an di pinggir jalan jatuh, kita pungut nggak? Pungut? Enggak kali ya? Duit 500-an tuh yang coba apa yang logaman, ibu pungut nggak? Enggak kali. Enggak kan? Ya jarang yang ibu-ibu mau pungut ya segitu, ya kan? Kan cuman gopek doang, 500 kan duit sekarang kan paling kecil 500 ya. Nah ketika kita temukan duit tersebut di jalan 500,
Itu mah kecil banget, ngapain bobotnya segitu, kan begitu biasanya kita ya kan. Kita anggap itu nggak ada harganya gitu ya. Nah, coba kalau seandainya nih di jalanan nemuin duit ya 100.000 yang warnanya merah, kira-kira kita pungut nggak? Pungut dulu. Alasannya begini dah, ya nyelamatin duit ini gitu ya. Kalau nanti ada yang minta saya kasih gitu. Kalau nggak ada yang minta, nemuin duit di jalanan, kalau nggak ada yang minta 100.000, kita ambil nggak kira-kira? Kita ambil. Ini karena apa? Karena kita menganggap bahwa duit yang 500-an itu kita nilai sedikit, ya, sehingga kita nggak mau mengambilnya, ya. Tapi ketika kita melihat duit 100.000, ya, itu kita nilai banyak, maka akhirnya kita ambil. Nah, sekarang begini, Ibu, ya, ada orang yang di dalam pandangan jiwanya memandang dunia beserta isinya sebagai sesuatu yang kecil apabila dibandingkan akhirat. Tuh, ya. Dunia dengan gemerlapnya ini dinilai oleh orang tersebut sebagai sesuatu yang remeh, sebagai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan akhirat. Maka akhirnya dunia ditinggalkannya, sebagaimana kita tidak memungut duit 500-an tadi, karena kita nilai sedikit gitu ya. Nah, orang ini yang sudah berhati zuhud itu menganggap dunia beserta isinya, harta yang melimpah dan lain sebagainya dinilai remeh, dinilai kecil, dinilai sedikit. Dia akan mencari yang lebih besar nilainya. Dibandingkan dengan yang 500, dia akan memilih yang 100.000. Nah, andaikan dunia yang kecil itu adalah gambaran uang 500 perak, akhirat yang hebat itu adalah uang 100.000, maka kita akan memungut uang yang 100.000. Artinya kita meremehkan uang yang 500 dan mengambil yang 100.000, sama seperti kita meremehkan dunia dan kita memilih akhirat. Nah, ini namanya disebut dengan zuhud, gitu ya? Paham ya? Gitu. Sekali lagi saya mau mengumpamakannya. Sekali lagi, ada di jalanan ada uang 500 perak. Nah, saat itu kita tidak mengambilnya karena kita menilainya kecil, sedikit. Tapi ada uang yang 100.000-an, mau nggak mau akhirnya kita ambil, ya. Nah, kenapa kita tidak memilih uang yang 500 untuk kita ambil? Karena kita nilai sedikit. Kenapa kita mengambil yang 100.000? Karena kita nilai besar. Nah, kalau yang 500 adalah dunia, yang 100.000 adalah akhirat, itu artinya kita sudah zuhud. Kita menilai dunia adalah kecil dan kita menilai akhirat adalah besar, banyak. Maka kita berupaya untuk mengambil yang banyak. Nah, itu namanya disebut dengan zuhud. Maka dalam Al-Quran nanti Allah mengatakan, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'. Bahkan disebut illa mata'un qalil katanya. Dan kehidupan dunia, gemerlapnya dunia itu adalah mata'un qalil. Ya, mata'un qalil itu adalah kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Nah, artinya kehidupan dunia dengan berbagai macam kenikmatannya dan kehebatannya itu kesenangan yang sedikit saja dibandingkan dengan kebahagiaan yang ada di akhirat. Ada dua gambaran. Allah menggambarkan atau Nabi menggambarkan, katanya akhirat itu adalah lautan. Ya, akhirat itu adalah lautan. Lalu di laut tersebut kita celupkan jarum. Ya, kita celupkan jarum. Lalu jarum tersebut kita angkat. Ada yang tersisa air laut yang nempel di jarum tadi. Nah, jarum itu atau air yang ada di jarum itu adalah dunia, dan air laut yang sisanya itu adalah akhirat. Mana lebih banyak, air yang di jarum atau air yang di laut?
air yang di laut. Kita menganggap air yang di Jarum sedikit dan kita menganggap air yang di laut adalah banyak. Kita lebih memilih air yang ada di laut dibandingkan dengan air yang ada di Jarum. Memiliki pandangan yang sedemikian itu dinamakan dengan zuhud. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau gitu kita harus berupaya tuh ya untuk bisa memandang dunia ini sebagai sesuatu yang kecil, sebagai sesuatu yang sedikit. Digambarkan tadi oleh Allah kehidupan dunia itu bagaikan mata kesenangan qalil, tapi yang sedikit, mataun qalil, kesenangan yang sebentar. Pada dasarnya, ibu-ibu sekalian, mata itu adalah artinya perkakas kecil-kecil yang ada di dapur. Ya, maaf nih, saya contohkan. Di rumah ibu, dari masuk pintu rumah tuh, mungkin di bagian depan sudah ada kursi meja untuk duduk. Mungkin untuk nyambut tamu di bagian luar, atau buat kita ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Ada lagi ruang tamu. Di situ ada meja, ada mebel, mungkin empuk supaya tamu yang masuk mungkin dia agak terhormat, kita tempatkan di situ. Masuk ke dalam ada ruang makan. Di situ mungkin ada meja, ada kursi untuk keluarga kita. Di kamar, ada tempat tidurnya. Mungkin setiap kamar ada televisinya, ya kan? Tapi kalau masuk ke dapur, ada apa di situ? Centong, sendok, piring, penggorengan, kompor. Tuh yang namanya mata tuh adanya di dapur. Ya, ibu kalau disuruh pilih nih, ibu mana milih centong dibandingkan mebel? Logikanya pakai coba, pikirannya pakai. Mana kalau dikasih nih, saya punya rumah gitu misalnya, Bu, mau centong atau mau mebel? Nah, kenapa ibu nggak milih centong? Kecil. Itu namanya mataun qalil. Jadi dunia dilambangkan dengan centong, dunia dilambangkan dengan panci, dunia dilambangkan dengan penggorengan, dunia dilambangkan dengan sendok, garpu, pisau, dan alat-alat kecil lainnya yang ada di dapur. Itu namanya mata namanya. Tapi alat-alat yang hebat-hebat, ya, lemari buffet kita yang besar dengan isi-isinya benda-benda keramik, mungkin kita ambil, kita beli dari luar negeri, dari Cina dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin itu kita tampilkan di dapur kita, tapi kita tampilkan di ruang tamu supaya orang lihat. Oh, ya apalagi kalau dia seorang pengajar, seorang dosen, itu di rumahnya pasti ada lemari buku besar, lemarinya itu isinya buku-buku, kitab-kitab besar. Biar orang datang ke rumahnya, wah, pantes ustaz, pantes dosen, ya kan? Itu yang digambarkan. Di dalam ruang tamu ada centong enggak? Ya kagak ada. Masa di ruang tamu ada centong, ada sendok? Gak mungkin kan? Centong adanya di dapur, sendok adanya di dapur, piring adanya di dapur. Tapi di ruang tamu ada mebelnya, ada buffetnya, ada ya mungkin keramiknya, dan kita tampilkan di rumah itu supaya orang melihat milik kita seperti itu. Nah, surga itu tuh itu bagaikan yang ada di ruang tamu, di ruang kamar tidur kita, di ruang makan kita. Tapi dunia itu ada di dapur kita. Karena itu Allah menyebutnya dengan al-mata. Al-mata itu sekali lagi artinya adalah perabot, ya, perabot kecil yang ada di dapur. Nah, kalau seandainya ada pembagian di sebuah rumah, ya, lalu kemudian dibilang, siapa yang mau ya isi rumah ini? Ya, ini ada centong, ini ada mebel. Maka kita akan milih apa? Kita akan milih mebel. Nah, ya, kita hindari centong. Kenapa? Karena mebel lebih besar, lebih mahal. Nah, begitulah kita seharusnya menganggap dunia dan akhirat. Dunia kita anggap sama dengan centong, akhirat kita samakan dengan mebel. Maka kita yang otaknya sehat harus lebih memilih
mebel atau memilih akhirat. Yang otaknya sehat meninggalkan centong, meninggalkan akhirat. Nah, pernyataannya sedemikian, itu adalah lambang dari zuhud namanya. Ya, cuman anehnya menurut Al-Qur'an orang tersilau-silau dengan dunia tuh gitu, ya. Orang tersilau-silau dengan dunia, padahal dunia digambarkan oleh Allah centong, sendok, panci, penggorengan tuh seperti itu. Tapi anehnya orang kagum, ini centong cakep banget. Ini penggorengan pantatnya hitam banget. Ya, tapi kagum dia. Kalau diarahkan ke ruang tamu, ada mebel yang indah, ada lemari buffet yang hebat, mungkin ada akuarium dengan ikannya yang besar-besar. Biasa-biasa aja kayaknya, gitu jadi. Ditampilkan akhirat oleh Allah, banyak manusia yang gak kagum, ya, tidak merasa tertarik dengan mebelnya yang enak, yang empuk, dengan AC-nya yang adem, dengan televisinya yang besar. Biasa-biasa saja. Giliran masuk ke dapur, kagum dia. Ini sendok cakep banget, padahal sendok biasa buat makan. Ya, ini panci mantap banget. Ini penggorengan pantatnya hitam banget. Ini dangdang, tua banget. Semua dikagum-kagumi. Nah, itu orang terbalik jadinya. Ya, mengagumi dunia, mengagumi barang-barang remeh, tetapi meninggalkan barang-barang yang mewah. Nah, mewah itu adalah akhirat, barang-barang mewah, barang-barang remeh itu adalah dunia. Tapi sayangnya ya manusia terbalik penglihatannya. Ketika ke dapur, ya mungkin banyak kotoran, ya mungkin banyak sampah, dia begitu kagumnya. Di dapur luar biasa. Padahal sampah ada, ya kotoran ada, adanya kan di dapur semua, ya kan? Sesudah masuk ke dalam ruang tamu yang sudah jadi masakan enak, masakan lezat, buah-buahannya enak, dibilang biasa-biasa aja, nggak ada, saya nggak tertarik tuh dengan makanan yang enak, saya nggak tertarik dengan mebel yang indah, yang besar, yang empuk dan sebagainya. Tapi lebih tertarik kepada penggorengan yang hitam, dangdang yang hitam, sendok yang udah pada tumpul, dan lain sebagainya. Itu kebalikan dunia tuh Allah gambarkan seperti itu. Tapi anehnya sekali lagi, ya banyak manusia yang pikirannya terbalik. Ya, memandang dapur lebih indah dibandingkan dengan memandang ruang tamu dan ruang makan dengan isinya yang mewah. Nah ini ya pandangan kita supaya kita bisa bersyukur. Ya, jadi jangan bangga dengan dapur. Lebih bangga, lebih baik kita mengambil ruang tamu dan ruang makan yang isinya mewah, gitu ya. Nah, ruang dapur itu adalah dunia. Ruang makan, ruang tamu dengan segala macam isinya yang mewah-mewah itu adalah akhirat, ya. Nanti seperti itu. Baik. Wa zuhdu fil istilahi, adapun zuhud di dalam istilah yakunu bi makna qasril amal fid dunya. Ya. Zuhud secara terminologi ya itu adalah dimaknai sebagai qasrul amal, merendahkan angan-angan, memendekkan angan-angan. Jangan terlalu berangan-angan yang akhirnya hampir tidak mungkin untuk digapai. Ya, nah, merendahkan, memperkecil angan-angan kita untuk urusan dunia itu adalah masuk dalam kategori zuhud, gitu ya. Artinya apa sekarang kalau begitu? Ya, sekarang yang udah Allah kasih, yang Allah berikan, rezeki yang kita terima, terimalah itu sebagai sesuatu yang Allah berikan. Ya, nggak usah melihat rezeki orang. Ya, kita selalu untuk urusan dunia biasanya kita membandingkan diri kita dengan yang lebih besar lagi. Ya, rumah kita segini, kita lihat orang-orang yang ada di Pondok Indah, yang ada di Permata Hijau, ya kan? Akhirnya mengeluh, aduh rumah gua mah kecil banget, karena ngelihat rumah yang di Pondok Indah. Punya motor, dia tetangga yang punya Mercy, ya kan? Oh, nasib gua sial banget. Tetangga udah punya Mercy, gua masih punya motor doang. Akhirnya gak bersyukur dengan motor yang ada, padahal orang yang jalan kaki dan naik sepeda masih banyak. Ya, kita nggak pandang tuh bahwa kita sebenarnya lebih beruntung
masih punya motor dibandingkan orang lain yang masih jalan kaki. Kita punya rumah di mana di saat malam kita bisa berlindung, di saat siang kita terlindung dari panas, di saat hujan kita terlindung dari hujan, dari basahnya hujan. Ada orang ya yang tidurnya bahkan di tengah jalan, di bawah jembatan, di emper-emper toko, hujan kehujanan, panas kepanasan, itu kita tidak lihat yang kayak begitu. Mestinya dengan rumah yang ada kita harus bersyukur dan berterima kasih. Kalau kemudian menganggap dunia ini kecil, ya dunia ini remeh, masih ada nanti kehidupan akhirat yang lebih besar, lebih mulia, lebih indah, lebih nyaman dan lain sebagainya. Wastisghariha, lalu menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang kecil. Wa faraghul qalbi minha, lalu kemudian mengosongkan hati dari keinginan untuk mendapatkan dunia. Ya, kita kenapa sekarang merasa hidup kita sesak? Ya, seringkali saat kesalahan kita adalah gengsi kita lebih besar dari pendapatan kita. Ya, gengsi kita lebih besar daripada pendapatan kita. Maka seharusnya jangan ikutin gengsi, tapi ukur dengan pendapatan kita atur dan kita syukuri, itu begitu. Ya, banyak orang bilang begini, Bu. Ya, sakit kepala itu, perhatikan ya, katanya sakit kepala itu seimbang dengan isi dompet. Ya, kalau dompet isinya penuh, maka kepala tidak sakit. Ya, tapi kalau dompet isinya kosong, maka kepala pun menjadi sakit. Nah, itu katanya seperti itu. Nah, ini hidup yang dunia yang kayak begini nih. Ya, isi kepalanya cuma sesuai dengan kantongnya doang kalau begitu. Ya, hidup yang kayak begini mah kemana juga sesak jadi. Ya, di tempat orang lagi bergembira, dia sedih, dia bingung, dia kalut, dia tidak merasakan kegembiraan. Di tempat orang sedih, lebih sedih dia. Itu angkanya kalau begitu jadi. Kenapa? Selalu menghitung-hitung di otaknya berapa banyak dompet isinya. Ya, semakin sedikit isinya, semakin pening kepalanya, semakin muram wajahnya. Gara-gara ngukur dunia dan ngukur bahagia dengan isi dompet. Maka jangan begitu ukurnya. Ya, bahagia itu jangan diukur dengan harta kalau begitu. Kalau seandainya orang yang bahagia itu berdasarkan jumlah hartanya, maka seharusnya orang yang banyak duitnya saja yang bahagia. Orang miskin maka gak ada yang bahagia gitu. Kenyataannya, faktanya banyak orang kaya yang bunuh diri gara-gara merasa hidupnya sempit, susah, padahal duitnya banyak. Ya, kalau seandainya bahagia itu berdasarkan kecantikan, berdasarkan kegantengan begitu, nanti orang jelek-jelek sengsara semua. Ya, ternyata banyak orang cantik di dunia ini bunuh diri. Ya, Marilyn Monroe tahu ya? Matinya kan ngapain dia? Minum obat. Ya, minum obat penenang. Sekali minum berapa puluh biji itu supaya hidupnya jadi enak. Mati akhirnya. Ya kan? Padahal segala ketenaran dia sudah miliki, segala kenikmatan dia sudah miliki, rumah besar dimiliki, duit banyak dimiliki, tapi tidak ada bahagia dalam hidupnya. Matinya bunuh diri. Cantiknya luar biasa. Nggak ada yang tidak mengakui bahwa Marilyn Monroe itu adalah orang jelek, tapi orang cantik. Mungkin mau dibandingkan dengan ibu-ibu mah jauh kayaknya. Tapi anehnya ibu-ibu masih bisa tertawa, masih bisa girang, ya kan? Marilyn Monroe itu tertawa hanya di film saja. Ya, kalau lagi pernah tertawa. Ya, tapi faktanya setelah diperiksa oleh dokter, depresinya luar biasa. Ya, maka dia harus minum obat penenang. Ya, saking kebanyakan minum obat penenang, overdosis, mampus akhirnya. Nah, jadi kalau begitu, bahagia itu, ketenangan itu tidak berdasarkan sesuatu yang mengisi di samping kita. Kebahagiaan itu ada di dalam jiwa kita.
Maka Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengenang dan mengingat Allah, di situ ada ketenangan jiwa. Ya, jangan bilang bohong. Mana mungkin sih kalau saya berzikir kemudian akhirnya saya menjadi tenang, padahal saya nggak punya duit. Gitu misalnya, ya kan? Nggak punya duit zikir bisa tenang. Apa bisa begitu? Jajalin dulu. Kita kan belum pernah jajalin masalahnya. Di waktu nggak punya duit, coba banyakin zikir, ya, biar hidupnya juga jadi tenang juga. Nggak punya duit tapi tenang. Ya, nah kita saking tidak percayanya sehingga akhirnya kita lebih mengandalkan punya duitnya daripada mengandalkan zikirnya. Nah ini kesalahan kita di sini, ya. Itu. Wan nazu ilaiha bi'aini zawal, ya, dan memandang kepada dunia dengan mata, dengan pendapat, dengan pikiran bahwa dunia itu akan sirna. Ya. Dunia kita anggap kecil, dunia nanti akan hilang. Apa yang kita cari nanti bisa jadi bukan lagi milik kita. Untuk apa kalau gitu kita ngerepotin diri, nyampein diri nyari dunia, yang pada akhirnya dunia yang kita miliki akan menjadi milik orang. Ibu bapak mungkin punya mobil, punya rumah, ya, punya investasi di bank. Wow, surat-surat berharga, surat-surat rumah, surat-surat tanah dan sebagainya. Kumpulin semuanya. Pas ibu mati milih siapa tuh? Ibunya mati, ibu tuh semuanya ibu punya tuh. Rumah ibu yang bangun, mobil ibu yang beli, emas, ya kan, sekantong, sekotak gede, ibu yang punya, duit sekoper ibu yang punya. Ibu mati, yang punya siapa? Yang pertama suami. Melihat emas banyak punya ibu, melihat duit punya ibu banyak, apa yang dia? Pasti itu, ya, pasti banget dah, ya kan. Dugaan ibu saya terima 100%. Bahwa apabila laki-laki istrinya meninggal, terus meninggalkan harta yang banyak, cita-cita pertama dan terngiang-ngiang sebelum ibu dikuburin, itu yang gue bilang. Gak bakalan meleset itu, ya, gak bakalan meleset. Biar ibu suaminya tidak tua juga, ya. Suami tidak tua nih dibandingkan dengan ibu, misalnya umurnya 10 tahun lebih tinggi begitu, tapi ibu mati lebih dahulu begitu, ya kan? Maka angan-angan yang pertama ketika dia melihat istrinya itu banyak hartanya, dia nggak mikirin beli mobil apa, nggak mikirin bangun rumah yang bagaimana, nggak mikirin beli tanah di mana, yang dipikirin, itu, ya kan? Ya pasti pikirannya adalah kawin lagi. Gitu. Coba itu, ya kan? Mas yang dulu ibu kumpulin, akhirnya oleh suami ibu dikasih bininya sekarang, ya kan? Duit yang ibu kumpulin, akhirnya sekarang dikasih bininya yang baru, ya. Rumah, kamar beserta isinya yang dulu ibu bangun, akhirnya yang menempati istrinya yang baru. Itu ruginya luar biasa kalau begitu, ya. Kita capek-capek, sungsang, sumbel, pala jadi kaki, kaki jadi pala, pas kita dapetin akhirnya dikasih orang. Kira-kira kalau ibu habis mati bisa bangun lagi, di saat suami udah kawin lagi, apa ibu kerjakan? Ya, ibu habis mati diizinin sama Allah hidup lagi di saat suami kawin dengan duit ibu gitu, apa yang ibu kerjakan? Ya, udah ribut, ya kan, sama istrinya yang baru tadi. Nah itulah makanya, ya, pandanglah dunia ini sebagai sesuatu yang akan hilang. Maka sebelum hilang sia-sia, ya, maka gunakan untuk membeli akhirat. Ya, kalau bisa kita beli dan kita jual, bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah akan jual beli hartanya orang yang beriman, jiwanya orang yang beriman, dibeli, ditukar dengan surga, di annalahumul jannah. Mau nggak kita tuh menukar jiwa kita, menukar harta kita dengan surga yang Allah siapkan? Kalau seandainya kita mau, ayo kalau gitu kita gunakan dunia yang kita miliki untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian naziran ila ma huwa khairum minhu, dengan pandangan bahwa, ya, ada sesuatu yang lebih baik daripada dunia, ya.
Nah, jadi akhirnya dunia kita anggap kecil, kita anggap sedikit, kita anggap hilang. Ada nanti yang lebih banyak, ada nanti yang lebih baik, ada nanti yang lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dan akhirat lebih baik daripada dunia, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita memilih yang hilang? Kenapa kita memilih yang sedikit? Kenapa kita memilih yang remeh? Padahal yang bagus, yang kekal, yang indah ada. Nah, kalau orangnya sehat, akalnya benar, pasti dia memilih yang lebih baik. Wa antakuna mutmainnan li rizqika alladzi 'indallahi aktsara minar rizqi alladzi biyadika. Ya, dan kamu merasa tenang ya dengan rizki, ya dengan rizkimu yang ada di sisi Allah yang tentu lebih banyak dibanding dengan rizki yang ada di tangan kamu. Litansyagila bima yuqarribuka Allahu ta'ala, agar engkau bisa menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah. Fahuwa istisgharu ayyi amrin, yaitu dengan cara menganggap kecil apa saja. Wa adam isti'zamihi, dan tidak menganggapnya besar. Idza kana yusghiluka 'anil akhirati wal amali biha, jika kamu selalu sibuk dengan akhirat dan mengamalkan diri untuk melakukan yang bisa menyampaikan diri kepada akhirat, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa di dunia ini memang Allah siapkan segala-galanya, tetapi dibandingkan dengan akhirat, akhirat jauh lebih baik, akhirat jauh lebih hebat, akhirat jauh lebih kekal. Permasalahannya memang Allah tidak tunjukkan nikmatnya akhirat, Allah tidak tunjukkan kekalnya akhirat, Allah tidak tunjukkan surga tempat kita tinggal nanti. Kalau itu ditunjukkan oleh Allah, ya semua orang jadi benar semua. Ya, ini masjid pengajian kayak begini mungkin keluar-keluar tuh pengajian, ya kan? Kenapa? Karena tahu bahwa setiap kali ada pengajian pahalanya besar, ya kan? Nanti yang pertama Allah jadikan sarana untuk masuk ke dalam surga. Ini ngaji kemarin ini ya, itu adalah sarana untuk mempermudah masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menuntut ilmu, berupaya mencari ilmu, itu artinya dia sedang berupaya untuk mempermudah masuk ke dalam surga. Ya. Terus setiap kali datang kemari ini, duduk sekitar 1 jam, Nabi sudah menjamin sekalipun ilmu tidak dapat, tapi pahala 1000 rakaat pasti didapat. Pernah sholat 1000 rakaat? Ya, tampangnya juga kelihatan. Tampangnya kelihatan, kagak ada yang kelihatannya tuh rajin sholat sampai 1000 rakaat, ya kan? Sholat tarawih ada 23 satu masjid, ada 11, milih mana? 11. Ya, padahal bulan tarawih, bulan Ramadan disuruh banyak beribadah, malah kita pilih yang tarawihnya sedikit, gitu kan? Nah itu bodohnya kita tuh seperti itu jadinya, ya. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu seperti ini, bukan lagi 23 rakaat, ya, tapi 1000 rakaat Allah hadiahkan kepada kita 1 jam duduk di majelis ilmu ini. Sulit untuk bisa mendapatkan 1000 rakaat. Mungkin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Saya pernah mencoba nih hadis Nabi ini kira-kira kalau 1000 rakaat berapa jam. Saya sholat tuh upayain untuk mendapatkan semaksimal mungkin. Saya mulai dari jam 12 sampai jam 4 itu baru dapat 100 rakaat dengan surat Fatihah kulhu, Fatihah kulhu, Fatihah kulhu. Itu doang. Ya, rakaat pertama Fatihah kulhu, rakaat kedua Fatihah kulhu. Udah segitu, ya kan? Sujud terus seperti biasa, tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa batal. 4 jam cuma dapat 100 rakaat. Sembayangnya kilap. Iya, sembahyang kilap. Saya coba itu, ini Nabi kira-kira kalau jaminin 1000 rakaat berapa hari ini sembahyangnya? Oh, akhirnya dapat dihitung sholat 100 rakaat sekitar 4 jam.
Jam 12 mulai, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 100 rakaat. 4 jam 100 rakaat. Berarti untuk 1000 rakaat kan berarti kali 10 dong kalau gitu. Berarti kalau begitu kita butuh waktu 40 jam untuk mendapatkan 1000 rakaat. Salat 40 jam tanpa makan, tanpa minum, tanpa batal, tanpa istirahat, tanpa apa-apa. 40 jam terus non-stop. 40 jam. 40 jam itu berarti 2 hari kurang 8 jam. Kayaknya encok tuh kita selesai sholat. Ya, pinggang pada patah kali itu, ya kan? Lapar, haus, ngantuk, capek, ya kan? Oh, ternyata Allah kasih jalan yang mudah. Hambaku, aku titip kepada nabiku untuk mendapatkan sholat 1000 rakaat, nggak perlu 40 jam, ya, nggak perlu panjang-panjang baca surat Fatihah berulang-ulang, kulhu berulang-ulang, sujud berulang-ulang, cukup duduk di majelis ilmu, aku berikan kalian 1000 rakaat. Kalau hari ini nggak dapat ilmu, saya sih percaya banget itu. Hari ini udah ngaji nih, udah diterang-terangin sesuai dengan penjelasan yang sebegitu gamblangnya. Terus sampai rumah ditanya sama suaminya, Bu, tadi ngaji apa? Apa ya? Lupa saya, kan? Kenapa? Emang otaknya otak sisa semua, ya kan? Otak kita ini udah otak kita semua, udah sisa semua. Sehingga akhirnya apa yang kita peroleh, jangankan sampai rumah, depan pintu juga itu udah lupa tuh, ya kan? Nah itu dia, ya. Tapi Allah nggak menyia-nyiakan itu, ya. Allah nggak meminta kita menjadi pintar, kita menjadi pandai, tapi kita disuruh berusaha untuk datang kemari saja, duduk di sini, ya. Dengar, setelah itu pulang, yakin pahala 1000 rakaat sudah dapat, walaupun ilmunya bubar, ya. Nggak jadi masalah, ya kan? Karena itulah Nabi memotivasi kita untuk ngaji, untuk belajar dan lain sebagainya, dikasih pahala yang besar, walaupun mungkin untuk mendapatkan ilmu kita udah terlambat, gitu, ya. Nah itulah pentingnya kita ngaji. Nah sehingga dengan demikian kita tahu tuh, ya, bagaimana kita harus menyikapi dunia dengan sikap zuhud, gitu, ya. Nah kita lihat sekarang beberapa ayat yang di dalamnya mengajarkan kita supaya hidup zuhud, supaya memandang dunia ini kecil, supaya kita tidak bangga dengan dunia, ya. Yang pertama Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu silau dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kamu tertipu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil manusia, yang dipanggil bukan orang beriman, tetapi semua manusia Allah panggil. Wahai manusia, jangan kalian tertipu oleh gemerlapnya dunia. Berarti kalau begitu, kalau Allah memanggilnya manusia, itu semua manusia yang selagi dia manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dimanapun dia tinggal, Allah kasih tahu nih kepada kita, jangan mementingkan dunia doang. Ada akhirat yang nanti lebih indah, lebih baik, lebih lama, lebih kokoh, ya, lebih bahagia, lebih enak dan lain sebagainya. Kalau itu kita tidak pentingkan, nanti akhirat kita rugi. Sementara mementingkan dunia sudah dapat dipastikan tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dunia itu kita tidak olah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Berikutnya yang kedua, Allah berfirman, ya, alhaakumut takatsur. Apa nih ya? Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, dan seterusnya, la tarawna jahim, tsumma la tarawna 'ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tapi saya cukup ambil 5 ayat saja. Di sini sudah menggambarkan alhaakumut takatsur. Kamu dibikin lalai oleh berbangga-bangga. Ya, kalau kita pengen jadi bangga, kalau kita ingin membanggakan sesuatu, yang pertama paling tidak kita harus punya duit banyak, ya. Kalau paling enggak kita harus punya rumah besar, paling enggak kita harus punya baju yang bagus, paling enggak kita harus punya HP yang mahal, ya kan? Biar otaknya bego. Kalau bajunya bagus, HP-nya mahal, orang dia, wih, orang hebat tuh, ya kan?
Dari bajunya yang harganya mahal, oh itu akan dibanggakan orang. Ya, alhaakumut takatsur. Kapan berhentinya bangga-bangga tadi? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian datang ke kubur. Tadi baju yang mahal, baju yang bagus, baju yang keren dunia. Kalau udah ngunjungin kubur, bajunya baju apa? Hah? Kain kafan. Buat ibu-ibu cukup 5 lapis, katanya itu yang paling bagus, ya, 5 lapis. Di dalam kain kafan ada kantongnya enggak? Iya ya. Kain kafan kenapa tidak ada kantongnya bagus? Sebagai lambang, ya, cukup kalian bawa kain kafan saja, ya, enggak perlu ngantongin dunia, gitu kira-kira, ya. Duit 5 perak kali mungkin 500 perak, 1000 perak, yang kecil-kecil aja nggak bisa dikantongin di kafan karena memang tidak ada kantongnya. Apalagi kalau pengen ngantongin mobil, apalagi kalau pengen ngantongin rumah yang mewah, nggak bisa. Ya, kain kafan tidak dibikinkan kantongnya. Baru sadar, ya, baru sadar berbangga-bangga itu baru selesai kalau orang sudah masuk kubur. Kalla sawfa ta'lamu, ya, tsumma kalla sawfa ta'lamu, ya, tidak, ya, betul-betul kalian baru akan tahu, ya, baru kalian akan tahu akan tidak pentingnya berbangga-bangga dengan dunia kalau sudah masuk alam kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, tidak demikian atau tidak sama sekali bahwa kalian tahu terhadap tidak pentingnya berbangga-bangga itu dengan pengetahuan yang yakin. Ketika kita udah mati baru yakin benar bahwa dunia yang kita bangga-banggakan kagak ada apa-apanya. Tapi sayangnya saat itu kita lagi ngapain? Masuk ke dalam kubur. Itu yang jadi berbahaya. Maka seharusnya dari sekarang kita sadari, ya, jangan berbangga-bangga dengan dunia, gitu ya. Jangan berbangga-bangga dengan harta, dengan berbangga-bangga dengan pakaian dan lain sebagainya. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, silahkan pakai, ya kan? Tapi gunakan juga yang bagus, yang mahal, yang cakep untuk ibadah, ya, untuk bersilaturahim, untuk menunjukkan bahwa kita tidak butuh kepada orang lain, butuhnya hanya kepada Allah dan seterusnya. Jadi dunia itu boleh kita miliki, tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang ketiga, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Ya, kehidupan dunia ini tidak lain kecuali adalah, ya, senda gurau dan main-main. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu, bahwa sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang nyata. Laukanu yang namun kalau kalian betul-betul mengetahuinya. Nah, jadi sekarang ini di dunia, kalau kita tidak cari akhirat, maka dunia sesungguhnya hanya senda gurau dan permainan belaka saja. Yang namanya senda gurau, yang namanya main-main doang, itu nggak ada pialanya, ya, nggak ada pialanya, nggak ada penghormatannya. Ya, maka Allah beritahu kepada kita, biar kita tahu dari sekarang nih bahwa sesungguhnya kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya itu ada di akhirat. Kalau sekarang, ya, sekarang ini, waduh, sangat amat terbatas kehidupan kita. Ya, kehidupan kita di rumah terbatas, di lingkungan terbatas, ya, usia terbatas, kesehatan terbatas, semuanya terbatas. Yang tidak ada batasnya nanti di akhirat, ya, ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, kita jangan berbangga-bangga dengan dunia, tapi harus kita cari akhirat. Baik, berikutnya kedudukan zuhud di dalam Islam. Inna zuhda fil Islam khuluqun, ya, sesungguhnya zuhud di dalam Islam adalah etika, ya. Ya da'u sahibahu ila adamil inghimas fid dunya, yang mengajak, ya, yang mengajak orangnya, orang yang zuhud, untuk tidak menenggelamkan diri ke dalam dunia. Ya, jadi zuhud itu adalah etika, budi pekerti
agar orang itu tidak tenggelam dalam hanya urusan dunia saja. Bihaitsu yansal muslimu akhiratahu, ketika dia tenggelam kepada dunia, muslim saja lupa kepada akhiratnya. Ya, muslim saja lupa kepada akhiratnya. Bagaimana kalau dia tidak muslim? Wala ya'ni zuhdu bihalin ayyakuna fid dunya faqiran jayaan, tetapi tidak dimaksudkan bahwa orang zuhud itu di dunia harus dalam keadaan fakir dan lapar. Kalau kita melihat orang miskin, orang susah, orang lapar, lalu kita bilang, oh itu dia zuhud tuh. Bukan, ya, bukan. Balil Islam hasa 'alal amal wa 'alal kasbil malil halal. Islam memotivasi untuk bekerja dan mencari harta yang halal, mahma kathura, sekalipun banyak. Oh, jadi kalau gitu, cari dunia yang banyak, cari harta yang banyak, boleh. Illa annahu aidan amara alla yakuna hadzal mal huwa haqqul insan. Tapi jangan dijadikan bahwa harta ini adalah satu-satunya keinginan manusia. Fayakunu sababan fi diyai akhiratihi. Gara-gara banyaknya harta yang menjadi cita-cita itu bisa menjadikan sia-sianya akhirat. Ya. Jadi harta boleh dicari, tapi jangan sampai harta itu melupakan kita, menyia-nyiakan kita tentang akhirat. Wa yajibu 'alal muslim ayyazhada bima 'indahu fid dunya, dan harus bagi seorang muslim untuk zuhud, untuk asketis dengan hartanya yang ada di dunia. Wa yanzur ilaihi, dan harus memandang kepada dunia tadi, annahu qalilun zahil, bahwa dunia sedikit dan akan hilang. Ya, kita mungkin sekarang masih berkata, oh ini duit saya, ini milik, ini rumah saya, ini kendaraan saya. Coba lihat deh, saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita yang sekarang udah meninggal dunia, dia bisa bilang apa tuh sama rumahnya? Ya, udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Rumahnya yang dulu dibangun, ibu bapak kita udah nggak bisa bilang lagi itu rumah saya. Ya, apalagi kalau rumahnya udah diwarisi sama anak-anaknya. Harta yang dulu bapak ibu kita cari, ibu bapak kita udah gak bisa bilang lagi itu milik saya, karena udah diwariskan kepada anak-anaknya. Kita juga nanti akan begitu juga. Harta kita yang kita cari, ya sedikit jumlahnya, hilang secara pasti, akan dimiliki dan dipindah alihkan kepada orang lain. Ya, bil muqaranah bi muqabili ma fil akhirati min na'imin muqim. Harta dunia itu kecil, hilang bila dibandingkan dengan akhirat yang di dalamnya ada nikmat yang kekal abadi. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itu akan didatangkan, akan diberikan pahalanya 2 kali lipat disebabkan karena kesabaran mereka. Jadi orang yang zuhud, orang yang ya boleh kaya boleh miskin kalau zuhud, ya. Yang paling baik tuh kaya, zuhud itu dari orang kaya, di mana dia banyak memiliki harta, tapi harta itu tidak digenggamnya, ya, tapi dilepaskannya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zuhud ada sama orang susah, nah itu mah gampang, emang dia gak punya apa-apa. Ya, di orang susah, orang fakir miskin ngaku zuhud, kayaknya pantas-pantas gitu. Tapi kalau ada orang kaya, dia bisa melepaskan dunianya, itu yang susah, ya. Nah, kesabaran untuk tidak memiliki dunia dan kesabaran untuk mencari akhirat, ini namanya balasannya 2 kali lipat. Ya, tidak ngoyo-ngoyo nyari dunia, tapi berupaya keras untuk mendapatkan akhirat. Nah, ini nanti Allah kasih pahala marrataini 2 kali lipat. 1 lipatnya karena dia sabar untuk tidak mengejar dunia habis-habisan. 1 lipat lagi, ya, dia mengejar akhirat untuk kepentingan kehidupannya yang abadi di atas. Ini dua-duanya harus sabar. Kita mendapatkan kehidupan dunia yang mungkin apa adanya dan tidak perlu mengejar begitu banyak-banyaknya, itu namanya kita sabar untuk menerima apa adanya. Tapi ketika kita mengejar akhirat dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan akhirat yang lebih lama, lebih hebat, lebih indah, itu juga sabar juga. Yang namanya ibadah kalau tidak dilandasi dengan sabar enggak enak, ya.
Coba kita lihat puasa Ramadan. Itu modal satu-satunya puasa bukan karena tenaganya kuat, ya, tapi karena kita sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan ngantuk, sabar menahan capek. Itu doang modalnya. Banyak orang yang badannya lebih keker daripada kita. Ya, setiap hari olahraga, angkat-angkat barbel, badannya kokoh, kekar dan sebagainya. Giliran puasa kagak kuat. Ya, banyak. Baik laki-laki maupun perempuan, olahraganya luar biasa. Giliran tentang bulan Ramadan, nggak sanggup dia berpuasa. Padahal badannya sehat, kokoh, kuat. Puasa nggak sanggup. Oh, kalau gitu memang puasa bukan berdasarkan kekuatan badan, ya, tetapi karena kesabaran. Ya, nah disinilah pentingnya untuk kita bersabar. Sekarang derajat zuhud. Nah, hati-hati nih kita, ya, jangan kita bandingkan zuhud kita dengan zuhudnya orang lain, ya, karena zuhud itu memang punya tingkatan yang berbeda, yang satu dengan yang lain. Wa mahma balagat atau wa mahma balagta darajat zuhudi fa huwa qasirun ala sahibihi. Ya, setinggi apapun derajat zuhud yang kau telah capai, itu terbatas kepada pemilik zuhud itu sendiri. Wa laisa lahu ayyujbara ghayrahu ala zuhdi. Dia tidak bisa memaksakan orang lain untuk berlaku zuhud sebagaimana yang ada pada dirinya. Mohon maaf nih kita nih ya, mungkin kita sudah berupaya nih untuk sabar, untuk tidak mengejar dunia, untuk cari akhirat. Itu tidak bisa Bu, kita paksakan. Mungkin maksain sama suami, maksain sama anak, maksain sama mantu sebagaimana yang kita mampu. Jangan jauh-jauh, puasa Senin Kamis kalau ibu rajin melakukannya, coba paksain paksain suami, paksain anak, paksain mantu, paksain cucu, nggak boleh. Emang dia kagak bisa kadang-kadang. Kita yang mampu melaksanakan puasa Senin Kamis, udah itu kita jalani. Tapi jangan maksain orang lain untuk sama seperti diri kita, karena memang kemampuan dan tingkatan zuhud memang beda-beda, ya kan? Belum tentu semua orang tingkatan zuhudnya sama dengan kita. Ada nggak orang yang lebih tinggi zuhudnya daripada kita? Ada, gitu ya. Ada pasti. Kita mungkin belum apa-apanya dibandingkan para waliullah, para ulama dan lain sebagainya. Faidahkan Abu Zahidan, jika ada seorang ayah, ya, dia berupaya zuhud fil ta'am, ya, dalam bidang makanan, wa yaktafi bil qalil minhu, dan ayat tersebut cukup dengan makanan yang sedikit, falaisa lahu ayyajbura zaujatahu wa auladahu ala zuhdi bil ta'am aidan. Si ayat tidak boleh maksain istrinya dan anak-anaknya untuk berzuhud dalam bidang makan. Saya bisa membatasi diri nih untuk tidak makan terlalu mewah. Cukup makan, ya, makan di waktu lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Bisa nggak begitu? Bisa. Hebat itu, ya. Makan di waktu lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Tuh pola makannya Nabi dan pola makannya para wali itu yang membuat sehat sebenarnya. Apa semua orang begitu? Belum tentu. Mungkin ibu bisa begitu, suaminya belum tentu. Mungkin bapak bisa begitu, istrinya belum tentu. Apalagi anak-anaknya yang mungkin belum mengalami proses pendidikan zuhud. Jangan maksain orang. Ya, kalau kita bisa makan dengan pola seperti itu, ya biarin kita. Mungkin ngajarin boleh, tapi maksain jangan. Karena tingkatan iman kita dengan tingkatan suami kita, istri kita, dan anak-anak kita, tingkatan imannya berbeda, maka tingkatan zuhudnya juga berbeda-beda, begitu. Kenapa? Li'anna zuhda ibadatun fardiyatun. Karena zuhud adalah ibadah ya pribadi. Ya, ibadah pribadi yang tidak bisa disamakan untuk semua orang. Kalau sholat berjamaah mungkin bisa kita paksain orang untuk sholat berjamaah, ya kan? Tapi untuk zuhud nggak bisa. Wa zuhdu laisa ala darajatin wahidah. Zuhud itu tidak ada pada derajat yang sama. Artinya belum tentu semua orang bisa menjalannya sebagaimana kita. Kita sudah berzuhud, mungkin ada yang lebih tinggi daripada kita. Maka sesuai dengan yang kita mampu, jalankan. Ya, gitu. Caranya bagaimana tadi tuh? Ya, dalam segi makan, cobalah mulai untuk membatasi makan.
dalam hal menggenggam harta. Batasi. Caranya bagaimana? Kasih orang lain. Ya, bagi orang lain yang membutuhkan, termasuk kepada apa saja yang hidup di lingkungan kita. Ya. Jangan dikira ibu-ibu kalau ngasih kucing itu tidak ada pahala. Ya. Ya, saya sih berupaya di rumah saya ada ikan, ada kura-kura, ada kucing. Nah, ya, saya beli itu umpanannya masing-masing. Ya, setiap waktu makan, pagi, siang, sore, kasih umpan tuh, kasih di. Itu anehnya kucing itu aja tahu tuh. Ya, kalau waktunya makan pasti datang ke rumah saya. Padahal saya nggak kasih jadwal. Cing, ntar pagi makan, ntar siang makan lagi, ntar sore makan. Enggak. Pada waktu, ya waktunya makan pagi, datang aja, kumpul aja di rumah tuh, ya kan? Ada kucing 4 biji hitam semua tuh, ya kan? Oh, tahu banget itu jadwal makannya, ya. Mungkin karena dibiasain kali begitu ya. Nah, karena saya menganggap bahwa memberikan sesuatu apapun pada makhluk yang hidup itu adalah sedekah kita. Artinya begini. Kalau kita mungkin untuk bersedekah kepada orang lain, mungkin kita belum bisa kali banyak. Kan gak enak kalau ngasih orang 5.000 perak. Oh, ini saya sedekah ya 5.000. Ya 5.000 disedekahi. Kan begitu orang menilainya, ya kan? Coba kalau kita 5.000 kita beli empanan kucing, cukup kan 5.000? Bisa, ya kan? Cari aja murah-murah gitu kan. Kalau enggak, ya beli ikan cuek tuh, tahu ikan cuek ya? Ya, ikan cuek mah dapat lah 5.000. Nah, kita kasih kucing giliran untuk kenyang, ada pahalanya. Tapi ngasih orang 5.000 bisa jadi orang celak kita. Sudah kau 5.000. Nah, padahal itu yang kita mampu, ya kan? Nah, daripada nanti sedekah kita yang 5.000 dicaci maki orang, sedekah aja sama kucing kalau gitu, ya. Nah, itu hebatnya Islam tuh mengaturnya seperti itu. Bal darajatun bihasabi ma yuqawi fi nafsi sahibihi aw yudaqifu. Bahkan zuhud itu punya derajat tingkatan-tingkatan di mana ya tingkatannya itu disesuaikan dengan kekuatan si diri orang yang berzuhud atau bisa jadi lemahnya. Jadi antara lemah dan kuatnya zuhud itu berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Tapi yang pasti kita penting ya untuk mengupayakan diri kita untuk kita selalu berzuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sudah 1 jam. Ada pertanyaan mungkin? Nanti masih ada lagi kajian kita, mungkin sekali lagi kali ya. Ada alamat zuhud, kemudian ada hadis-hadis yang kita bahas tentang fadilah zuhud insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu ada kesempatan buat tanya jawab. Ada yang mau bertanya dari ibu-ibu? Ya, silakan. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya mau bertanya, ada yang bilang katanya pintu surga itu 7 atau 8 gitu Pak Ustaz. Tolong dijelaskan pintu-pintunya. Terus kan saya kan nggak mungkin ngambil semuanya Pak Ustaz ya. Kalau ngambil salah satunya aja, misalkan pintu sedekah atau pintu makasih itu gimana Pak Ustaz? Penjelasannya terima kasih. Wabarakatuh. Betul bahwa pintu surga itu sesuai dengan nama-namanya juga memang beda-beda ya. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ya macam-macam. Itu tergantung kepada amalnya masing-masing. Nah, kita selaku mukmin bisa memilih pintu surga mana yang bisa kita pilih sesuai dengan amalan kita yang terbaik. Gitu ya. Misalnya nanti ada pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, itu adalah pintu surga yang dikhususkan bagi orang yang rajin berpuasa. Ya, setiap orang yang rajin berpuasa dapat dipastikan dia masuk dari pintu Rayyan. Hanya orang yang rajin puasa saja. Di luar itu tidak ada. Nanti dipanggil oleh Allah. Wahai hamba-hambaku yang dulu di dunia rajin puasa, diri. Itu dengan otomatis yang rajin puasa berdiri. Yang kagak puasa, nggak pernah puasa, pengen diri kagak bisa itu, ya kan? Mau nyaru-nyaru nih ya, biar masuk dalam pintu Rayyan nggak bisa, ya kan?
yang memang dulu biasa puasa, nah otomatis bisa berdiri. Wah, Allah suruh kumpul, masuklah mereka di dalam satu pintu, namanya disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nah maka puasa ini termasuk modalnya cuma sabar doang, nggak pakai bayar, ya nggak pakai apa begitu misalnya. Maka kalau kita bersedekah kan perlu banyak punya duit, ya kan? Kalau sholat mungkin harus punya wudhu. Nah kalau puasa nggak perlu punya apa-apa, ya. Kalau udah terbiasa soal puasa itu nggak perlu sahur juga bisa. Gitu. Ya, penting ada niatnya dan ada sabarnya. Maka boleh dijadikan amal utama untuk kita berpuasa. Puasa yang baik kata Nabi, ya kata Nabi bahwa Nabi sih gak ngelakuin ya. Khairus siyami akhi Daud alaihi salam. Ya, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Puasa saudaraku yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, besok buka. Sehari puasa, besok buka. Enggak ada sholat Daud. Iya, enggak ada. Zuhur sholat, asar enggak. Maghrib sholat, isya enggak. Dan bilang itu sholat Daud, katanya begitu ya. Itu yang ada hanya puasa Daud, nggak ada sholat Daud gitu ya kan. Itu mah konyol-konyolan aja, emang malas puasa, emang malas sholat kalau begitu ya kan. Iya, gitu ya Pak. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama keluarga kalau nggak punya anak itu yang mendoakan nanti kan anak yang soleh, bukan nggak punya anak. Ya, di sini ibu pentingnya berkumpul bersama orang-orang soleh. Hari ini kita akan mendoakan beberapa orang, ya. Mungkin karena dulu anaknya, cucunya, saudaranya pernah kumpul bersama-sama, sehingga ada orang yang berkenan untuk mendoakannya. Ya, maka kita juga begitu juga. Kalau kita nggak punya anak, jangan mendem di rumah sendirian aja, ya kan? Kumpullah bersama tetangga di majelis ta'lim, di majelis ilmu, biar orang lihat bahwa kita pernah duduk bersama-sama orang baik. Bukan saja doa yang kita terima di dalam hal ini, nanti di akhirat ketika ada saudara-saudara kita yang masuk ke dalam surga, itu orang yang pertama kali masuk surga nih dari sahabat kita enggak pernah nanya, ya Allah, saya udah masuk surga nih, makanan apa kira-kira yang pertama sekali saya makan? Enggak begitu. Ya, pas masuk ke dalam surga, resmi masuk ke dalam surga, lalu ditanya, Anda ini mohon maaf, Bu Retno masuk surga duluan. Yang ditanya, ya Allah, teman saya Bu Anu di mana? Bu Anu di mana? Pak Helmi ada di mana? Allah bilang tuh, oh Pak Helmi lagi ada di neraka jahanam tuh. Pak Najib ada di neraka jahanam itu. Kata Bu Retno bersaksi, ya Allah, Pak Helmi orang baik, dulu satu majlis di tempat saya. Pak Najib orang baik, ada di majlis tempat saya ngaji. Tolong ya Allah, berikan saya kesempatan untuk mengajak mereka ke surga ini. Allah bilang, ayo, saya berikan imun yang kuat bagi kamu, masuk ke dalam neraka sana, cari teman-temanmu yang ada semajlis dulu. Wah, Bu Retno masuk ke dalam neraka pakai sapu besar, sapuin muka-muka kita, serot. Wah, Pak Helmi tuh, Pak masuk dalam surga sama saya. Sapuin lagi mukanya karena gosong, ya kan? Sebab oh ini mukanya kan Najib nih, ya kan? Angkat begitu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tuh pentingnya teman bersama-sama menjadi teman yang saleh, teman yang baik. Makanya ngaji itu penting jadinya, ya, biar kita nanti dianggap orang yang soleh. Kalau Bu Retno nggak pernah kenal dengan tetangga-tetangganya karena nggak pernah ngaji, dicari enggak? Enggak. Yang disebut yang dulu sama-sama di majelis ini yang akan ditanyakan begitu, ya. Itu namanya sahabat, guru, murid punya syafaat kepada orang yang dekat bersama. Tuh gitu, ya. Makanya ingat-ingat. Mohon maaf, kalau nanti saya belum ibu temukan di surga, kalau bapak belum nemuin saya di surga, tolong cari saya berada di mana. Ya, kalau saya masuk duluan, ya, saya tanya, Bu Retno di mana ya Allah?
Kata Allah, no, ya di bawah neraka jahanam. Akan saya paranin ke sana. Ini dulu yang ngaji bersama saya, murid mau saya tarik. Pak Najib di mana ya Allah? Oh tuh di neraka Sakor katanya. Saya paranin ke sana, saya tarik beliau untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Begitu sahabat yang baik. Ya sahabat yang soleh itu bukan saja mendoakan di dunia, tapi juga bisa memberikan syafaat di akhirat. Penting tuh kalau gitu kita punya sahabat-sahabat dari kalangan orang-orang yang baik, ya. Oke. Ustaz, tadi kan misalkan contoh seseorang di neraka apa tadi, kemudian temannya Anda sudah di surga, ya kan, nanti mungkin apa akan datang ke Bandung. Kan disamperin, Ustaz, kenapa panas saat yang nyamperin Ustaz? Itu dia. Kan saat di surga dia sudah diberikan kekuatan dan imunitas yang tinggi untuk masuk ke dalam neraka. Ya, nggak ada panasnya. Perhatikan, malaikat yang jaga neraka apa namanya? Malaikat Malik. Kepanasan nggak dia di neraka? Kagak, karena Allah udah kasih imunitas daripada panasnya neraka. Kalau seandainya neraka yang begitu panas, lalu malaikat Malik merasa kepanasan juga, saya kira malaikat Malik minta pensiun kali dari Allah. Ya Allah, ini neraka panas banget ya kan, pensiun saya, biarin dah, jagain apa kek, jagain kebun mana kek, yang penting jangan jagain neraka, begitu mungkin ya kan. Karena malaikat Malik diberikan imunitas yang tinggi, penduduk surga yang akan diutus Allah itu dikasih imunitas yang tinggi, ya neraka nggak mempan untuk membakar dia. Ya, demikian begitu memang. Dan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi, seorang yang diangkat sebagai imamnya orang Wahabi. Ya, Wahabi kan kadang-kadang kagak percaya begitu-begitu. Imamnya ngomong begitu. Ya, aneh itu jadinya begitu. Ya, terhadap hal-hal yang gaib itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu bisa lebih hebat daripada pengikut-pengikutnya yang nggak percaya dengan hal-hal yang gaib. Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Ada saudara-saudara kita yang mungkin telah meninggal dunia, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadahnya diterima, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ruhi Hajjah bin Subini Duena. Kemudian wa ila hadrati Ananda Raihanda Harmani bin Hari Yusuf. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal wa taqabbal min suratil Fatihah fi hadzal masjid hadiyatan minna wa salam wa barakatan syamilah ila hadrati ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ibadihi wa hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amadina ala khususatil hadrati Hajjah bin Subini Duena wa ala hadrati Ananda Raihanda Harmoni bin Hari Yusuf. Ijadillahu mathabat laka minna ilayhim wa ja'alhu ru'isa wa yatala'a bana alaihim. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afadhum waj'al jannata mawahum wa akrim nuzulahum wa wasi' manqalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.